Alena setelah 16 jam terbang, kondisinya juga sangat baik, tidak tampak lelah, dan ada beberapa harapan dan kegembiraan di matanya. Setelah turun dari pesawat, pasangan ini menggunakan waktu sekitar 1 jam untuk menyelesaikan proses bea masuk dan pengambilan bagasi. Tama mengambil mobil yang telah dia siapkan sebelumnya, dan setelah memasukkan semua barang bawaan ke bagasi, dia mengantar Alena ke tujuan akhir mereka, Providence. Ini adalah pertama kalinya bagi Alena di Amerika Serikat, dan rasa ingin tahunya tentang negara asing membuatnya bersemangat dalam perjalanan, terus-menerus melihat ke kiri dan ke kanan. Mengemudi ke utara, melalui New York yang ramai, Tama kemudian mengikuti petunjuk navigasi, terus ke arah timur laut. 4 jam kemudian, keduanya akhirnya tiba di Hotel Hilton di Providence. Kelly, yang bertanggung jawab untuk menjadi tuan rumah kelas master, sudah menunggu di hotel terlebih dahulu. Saat keduanya berjalan ke lobi hotel, seorang wanita kulit putih di area lounge lobby berlari dengan gembira dan berkata kepada Alena, "Alena, kamu akhirnya tiba." Orang yang berbicara adalah Kelly. Karena dia adalah orang yang bertanggung jawab atas kelas master ini, dia sudah kembali ke Amerika Serikat 2 hari sebelum pelelangan dimulai dan mulai mempersiapkan kelas master. Dia mendengar Alena mengatakan bahwa dia akan tiba di Hotel Hilton pada sore hari, jadi dia datang lebih awal untuk menunggu mereka dan menyapa mereka. Alena juga sangat terkejut melihatnya dan berkata dengan acuh, "Kelly, apa yang membawamu ke hotel?" "Aku di sini untuk memberimu sambutan yang baik," Kelly berkata sambil tersenyum. "Sudah lewat jam 6, tepat pada waktunya untuk makan malam. Saya membuat reservasi di Hilton Sky Restaurant. Setelah Anda meletakkan barang bawaan Anda dan beristirahat sejenak, kita bisa pergi makan." Alena berkata, "Saya benar-benar minta maaf, saya membuat Anda merusak bank." Kelly berkata dengan wajah datar, "Kamu masih sopan denganku?" Mengatakan itu, dia menatap Tama dan bertanya sambil tersenyum, "Ini suamimu kan?" Alena buru-buru mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Kelly, izinkan aku memperkenalkan padamu, ini suamiku, Tama Renza." Setelah mengatakan itu, dia sibuk berkata kepada Tama, "Tama, ini yang kukatakan padamu, idolaku, Kelly West." Tama memandang Kelly dan berkata dengan sopan, "Halo Nona Kelly, saya sudah mendengar banyak tentang Anda." Kelly buru-buru mengulurkan tangannya dan berkata, "Tuan Renza, kamu terlalu sopan. Saya juga mengagumi nama besar Anda untuk waktu yang lama ketika saya berada di Jakarta." Meskipun Kelly tidak tahu apa sebenarnya asal dan latar belakang Tama, dia tahu bahwa ini adalah pria yang bahkan Sinta harus berhati-hati untuk menjilat, dan ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa pria ini tidak biasa. Setelah keduanya berjabat tangan dan bertukar beberapa kata sopan, Tama dengan sopan berkata kepada keduanya, "Kalian mengobrol dulu, aku akan pergi melakukan prosedur check-in." Keduanya mengangguk sedikit, dan Kelly kemudian bertanya pada Alena dengan suara rendah, "Alena, mengapa kamu tidak bisa menghubungi Sania dalam 2 hari terakhir?" Alena masih tidak tahu identitas asli Sinta dan mengira teman baiknya adalah Sania Fayer Prancis Indonesia. Faktanya, Alena telah mencoba menghubungi Sinta dalam 2 hari terakhir. Tetapi seperti Kelly, nomor kontak Sinta telah dimatikan, dan seluruh orang itu tampaknya telah menguap tanpa jejak. Jadi dia berkata jujur kepada Kelly, "Aku tidak akan berbohong, aku belum bisa menghubunginya dalam 2 hari terakhir. Mungkinkah dia meninggalkan Indonesia untuk sesuatu yang mendesak?" Kelly ragu-ragu sejenak, mengangguk lembut, dan berkata, "Itu mungkin saja." Kelly tidak tahu dengan jelas tentang apa yang terjadi pada keluarga Faye, jadi dia tidak tahu bahwa Sinta sudah memulai perjalanan pelariannya dengan kakeknya saat ini. Selain itu, agar tidak meninggalkan petunjuk kepada paman tertuanya, Sinta tidak berani menghubungi keduanya saat dia pergi. Namun, Kelly tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun,
Sinta adalah ibu negara keluarga Fei, dan dia sama sekali tidak berada di level yang sama. Dia pasti memiliki sesuatu yang sementara membutuhkan perhatiannya, tidak perlu menyapanya setiap saat. Jadi dia meletakkan masalah itu di belakangnya dan tertawa. Jangan khawatir tentang itu, mungkin suatu hari dia akan datang kepada kita setelah dia selesai. Pada saat ini, Tama juga menyelesaikan prosedur check-in, menyerahkan barang bawaannya kepada pelayan untuk naik ke atas terlebih dahulu. Kemudian datang kedua orang itu dan berkata, prosedurnya sudah selesai, apakah Bu Kelly mau naik dan duduk bersama? Kelly menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, aku tidak akan pergi ke sana, kalian kembali ke kamarmu dan bersih-bersih dulu, aku akan menunggumu di restoran, tapi kamu tidak perlu terburu-buru, kita akan makan setelah jam 7. Kemudian Nona dan Tua Tama mengucapkan selamat tinggal kepada Kelly untuk sementara waktu dan naik lift ke Presidential Suite di lantai paling atas terlebih dahulu. Begitu mereka memasuki lift, Alena berkata kepada Tama, sayang, Kelly tidak bisa menghubungi Nona Sania bahkan dalam 2 hari terakhir, dia tidak akan mendapat masalah kan? Tama tertawa, kurasa tidak, dia gadis kaya, dia menikmati hidup setiap hari, masalah apa yang bisa dia alami? Alena berkata, tapi itu seharusnya tidak dapat menghubungi panggil dia tidak aktif, mengirimnya pesan dia tidak kembali, mengirim WeChat juga tidak ada tanggapan. Tama berkata dengan santai, saya pikir kemungkinannya adalah dia memiliki sesuatu yang penting untuk kembali ke Prancis. Setelah beberapa saat, dia mungkin kembali ke Jakarta. Oke. Alena mengangguk lembut dan tidak berpikir lebih banyak. Tama membawa Alena ke kamar presiden di lantai paling atas, dan saat pintu terbuka, apa yang terlihat adalah ruang tamu besar dengan luas lebih dari 100 meter persegi. Dan karena lantainya yang tinggi, satu sisi ruang tamu penuh dengan jendela kaca setinggi langit-langit. Seluruh kota Providence dapat dilihat, dan bahkan dari sini, seluruh sekolah desain Rhode Island dapat dilihat secara utuh. Begitu dia melihat ruang tamu ini, Alena tertegun tanpa berkata-kata dan bertanya dengan acuh tak acuh, sayang, kamu tipe kamar apa yang kamu pesan? Kenapa begitu besar? Tama tertawa, ini adalah Presidential Suite mereka, di ujung paling selatan dari seluruh lantai atas, privasi yang sedikit lebih baik dan lingkungan yang sedikit lebih baik. Alena terkejut dan bertanya, kamu tidak akan memesan kamar Presidential Suite selama sebulan? Tama berkata sambil tersenyum, sebulan jelas tidak cukup, saya memesannya selama 40 hari, jika ada perubahan jadwal, maka kami dapat dengan mudah memperpanjang masa tinggal. Alena berkata, 40 hari di sini, aku khawatir itu 1 miliar suami, ini terlalu boros. Kenapa kita tidak mengganti kamar, kita berdua? Suite 1 kamar yang normal sudah cukup, Tama berkata dengan serius. Alena, kamu di sini untuk belajar lebih lanjut, lalu setiap hari selain kelas di sekolah, kembalilah untuk meninjau, menggambar, mengerjakan semua jenis pekerjaan rumah, bagaimana semuanya bisa berhasil. Lagi pula, kamu biasanya pergi ke sekolah. Aku pasti bosan setengah mati tinggal sendirian di hotel. Presidential Suite ini memiliki area yang luas, yang sedikit banyak bisa menghilangkan kebosanan, kalau tidak akan lama sebelum aku tidak tahan lagi. Begitu Alena mendengar ini, dia dengan cepat berkata, suamiku, sangat sulit bagimu, datang jauh-jauh untuk menemaniku. Tama dengan lembut menggores hidungnya dan tertawa, saya adalah suamimu, situasi ini tentu menjadi kewajiban saya. Alena mengangguk dan berkata, aku akan memeriksa kamar tidur kita dulu. Kamu membantuku membawa barang bawaan dari ruang tamu. Aku akan membereskannya. Oke, Tama setuju. Alena lalu buru-buru pergi mencari kamar tidur. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.